Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.
Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian: Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar
kulit lokan dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Keluaran 30. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai mezbah ukupan, dibuat dari kayu penaga dan dilapis dengan emas, diletakkan di dalam ruang kudus di depan pintu masuk ke dalam ruang maha kudus. Saudara, di atas mezbah ukupan itu harus ada dupa yang berbau harum, ya, menutupi bau darah yang keluar dari mezbah korban bakaran. Tuhan menginginkan agar dupa harum itu terus ada sepanjang hari. Dupa harum itu melambangkan doa-doa yang selalu dinaikkan kepada Tuhan. Doa ucapan syukur, doa permohonan, doa syafaat untuk kebutuhan orang lain, bagaikan dupa harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dengan setia berdoa, umat Tuhan belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup dan matinya. Doa diibaratkan seperti nafas kehidupan, harus terus ada sepanjang hari. Dan setahun sekali, tanduk-tanduk di ujung mezbah ukupan itu harus diolesi dengan darah korban penghapus dosa oleh Imam Harun dan keturunannya. Jadi, doa yang diterima, yang didengar Tuhan, harus doa yang benar, dilandaskan oleh darah perjanjian. Doa yang dibenarkan, doa orang benar, besar kuasanya. Marilah kita setia berdoa, memuji menyembah Tuhan, berharap pertolongan Tuhan, dan bersyafaat untuk kebutuhan banyak orang. Semakin kita sungguh-sungguh berdoa, semakin kita merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kitab Keluaran 30 juga mengajar untuk memberi persembahan. Ya, persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberikan perintah dengan tegas kepada Musa untuk sensus atau perhitungan penduduk Israel. Bagi mereka yang terdaftar dan berumur 20 tahun ke atas, diwajibkan untuk memberi persembahan khusus yang sama sebesar setengah shikal atau kurang lebih 1 dinar atau upah pekerja harian dalam 1 hari pada zaman itu. Tujuannya agar mereka menyadari mereka
adalah anggota daripada keluarga Allah. Kewajiban ini berlaku untuk semua orang, kaya ataupun miskin, karena mereka telah menerima anugerah keselamatan yang sama dari Tuhan. Pemberian persembahan khusus ini mengajarkan umat Tuhan bahwa hidup mereka tidak tergantung kepada kekayaan mereka, tetapi bergantung penuh kepada Tuhan yang memberi mereka hidup, yang memelihara hidup mereka. Kesetiaan umat Tuhan untuk melakukannya adalah tanda mereka mau berbakti kepada Tuhan, mau dengar apa yang Tuhan bilang. Umat Tuhan adalah milik Tuhan. Hidup mereka dipelihara oleh kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan yang telah menebus mereka keluar dari perbudakan Mesir, yang memelihara mereka 40 tahun di padang gurun. Sebab itu sudah sepantasnya umat Tuhan melakukan kewajiban itu dengan sukacita, dengan sukarela, karena mereka diberkati Tuhan. Persembahan khusus ini juga bertujuan untuk mendukung kebutuhan ibadah di kemah suci. Nah, saat ini kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan kita juga anggota tubuh Kristus. Kita milik Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya kita hidup menghargai sungguh-sungguh karya penebusan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dengan cara mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah dari Tuhan dan seharusnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka apapun kekuatan, keuangan, kehidupan, apapun akan kita persembahkan sebagai hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada yang pelit untuk pekerjaan Tuhan, karena kita tahu semua dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kita senang kalau kita bisa diberkati dan memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya mengenai pembasuhan tangan dan hati. Acara pembasuhan tangan ini, saudara, harus dilakukan sebelum masuk tempat beribadah dan masih diteruskan oleh umat Yahudi sampai hari ini. Mencuci bersih anggota tubuhnya. Kita orang Kristen memang tidak mencuci lagi tangan, kaki, muka sebelum masuk ke dalam gereja untuk beribadah. Tapi upacara pembasuhan tangan sebelum masuk dalam ibadah adalah lambang bahwa kita harus hidup mempersiapkan sungguh-sungguh sebelum kita masuk beribadah, berbakti dan melayani Tuhan. Jangan asal-asal, jangan anggap enteng kekudusan Tuhan. Jadi sewajarnya sebelum kita beribadah, datang cepat, tidak terlambat. Mengambil waktu khusus untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran serta tubuh kita kepada Tuhan. Ya. Biarlah kiranya ibadah kita itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan mengenai persembahan yang harum, para imam ya, harus melakukan tugasnya, mengurapi kemah pertemuan dan alat-alat yang dipakai untuk ibadah dengan minyak harum. Sedang kemenyan yang wangi diletakkan di tempat suci di atas mezbah. Kemenyan adalah persembahan yang harum untuk memuja Tuhan kita. Jadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang terpenting yang harus kita bawa untuk Tuhan adalah hidup
yang tambah hari tambah kudus, hidup tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kitab Keluaran 31 ini memotivasi kita sehingga kita dapat hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.